Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wabihi nasta'in wa ala taufiqil muwaffiq. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah alamin teman-teman semua, kita pada sore hari ini bisa berkumpul untuk sama-sama kita berdiskusi kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, maka sama-sama kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita sama-sama mengawali perkuliahan pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita melanjutkan kepada sesi pembahasan di manajemen peserta didik ini, silakan kami beri waktu pada teman-teman untuk mengisi presensi. Baru setelah itu kita melanjutkan perkuliahan. Baik, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas mengawali perkuliahan kita manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan. Dalam lingkup lembaga pendidikan itu tentu saja supaya bisa berjalan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan arah, dan bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya manajemen. Nah, di lembaga pendidikan itu sendiri banyak sekali jenis-jenis manajemen ya. Mungkin ada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, atau manajemen-manajemen yang lainnya. Salah satu yang terpenting dalam konsep manajemen pendidikan yaitu manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan. Nah, kenapa sih? Mungkin teman-teman ada yang tahu, di sini kita saling berdiskusi saja. Mengapa manajemen peserta didik itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam berjalannya lembaga pendidikan? Mungkin ada yang memberikan idenya atau ada yang mau memberikan pendapatnya. Kami persilakan. Ya, oke. Karena salah satu unsur dalam lembaga pendidikan itu adalah siswa itu sendiri atau peserta didik. Maka dalam mengelola siswa supaya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentu saja dengan manajemen yang baik. Oke, kita awali perkuliahan kita. Nah, kita harus tahu dulu mengenai pengertian-pengertian, kemudian arti atau makna dari manajemen kesiswaan itu sendiri. Kalau kita lihat teman-teman semua, pengertian manajemen kesiswaan. Nah, di sini ada dua kata. Yang pertama itu manajemen dan yang kedua itu ada kesiswaan. Nah, mungkin kita bahas dulu mengenai manajemen. Oke, apa sih arti manajemen itu sendiri? Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya. Pertama, manajemennya itu dulu. Oke, pengelolaan, kemudian perencanaan, betul. Ada lagi pengaturan, bisa juga. Nah, secara arti, menurut pendapatnya ahli, di sini kami mengambil. Nah, coba kita lihat. George Alteri, seorang ahli manajemen, itu mengemukakan pendapatnya mengenai arti manajemen itu sendiri. Yang berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya. Nah, kalau kita melihat di sini dulu, manajemen itu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, kalau teman-teman sering mendengar kalimat ini, itu biasa disingkat dengan POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang mana semua proses dalam proses manajemen itu pasti untuk menentukan dan mencapai tujuan. Nah, begitu juga di manajemen kesiswaan, pastinya dalam pengelolaan lembaga pendidikan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Oke, ini pengertian manajemen teman-teman semuanya.
siswa atau peserta didik. Nah, ini menurut undang-undang, ya, sesuai dengan undang-undang, siswa atau peserta didik memiliki arti individu atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, yang mana kalau kita lihat di lapangan, ya di sekolah, ya tentu saja kita melihat ada anggota masyarakat yang datang ke lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri, entah dari keilmuannya, minatnya atau bakatnya. Maka kalau dari dua pengertian ini, manajemen dan siswa, maka kita sambungkan di sini teman-teman. Nah, pengertian daripada manajemen kesiswaan. Kalau kita gabung berarti artinya suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik atau siswa, dimulai dari siswa tersebut masuk ke dalam sekolah sampai mereka lulus, yang diatur secara langsung dari segi-segi yang berhubungan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Nah, jadi kita harus tahu dulu teman-teman di sini, manajemen kesiswaan itu berarti kita mengelola, kita mengatur. Kalau tadi kita melihat makna atau arti dari manajemen itu sendiri, itu ada proses planning, organizing, actuating, dan controlling, yang mana ini kita melihat dalam lingkup lembaga pendidikan, yang mana kita mengatur siswa mulai dari siswa tersebut masuk ke dalam sekolah sampai siswa tersebut lulus. Nah, untuk mengatur yang berhubungan dengan pelayanan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan daripada siswa itu sendiri. Baik, nah mungkin di sini teman-teman, kalau mungkin ada pendapat lain bisa angkat tangan, kita berdiskusi mengenai pendapat dari manajemen kesiswaan. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut. Nah, dalam suatu manajemen pasti ada tujuan. Nah, seperti tadi kita bahas di awal, bahwasannya proses manajemen tersebut pasti bertujuan untuk memenuhi tujuan. Nah, sekarang apa sih tujuan dari manajemen kesiswaan itu sendiri? Nah, kalau kita lihat itu ada dua tujuan teman-teman semuanya. Ada tujuan secara umum dan ada tujuan secara khusus. Nah, yang pertama tujuan secara umum, yaitu mengatur kegiatan peserta didik agar mampu menunjang proses belajar mengajar di sekolah sehingga bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, kemudian memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan sehingga keseluruhan hingga tingkat masyarakat. Nah, jadi tujuan yang pertama dulu secara umum atau secara global daripada proses manajemen kesiswaan itu sendiri adalah bagaimana lembaga pendidikan itu bisa menciptakan, menunjang kebutuhan siswa ini, kebutuhan peserta didik ini untuk proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kemudian tujuan akhirnya adalah bagaimana siswa bisa bermasyarakat, sesuai dengan kemampuan yang didapatnya di sekolah. Nah, ini tujuan umumnya teman-teman semuanya dari manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik. Kemudian selanjutnya ada tujuan khusus. Kurang lebih ada 3 tujuan. Yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor. Ya, tentu saja kalau kita tahu ada anggota masyarakat datang ke sekolah pasti untuk menuntut ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, dan untuk meningkatkan psikomotor. Maka disinilah peran atau tujuan daripada manajemen kesiswaan itu sendiri. Maka dalam proses manajemen ini harus bertujuan untuk meningkatkan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan serta menyalurkan minat dan bakat siswa. Nah, maka kita lihat teman-teman semuanya, setiap daripada siswa atau peserta didik memiliki minat, bakat, atau mungkin keahlian-keahlian yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ahli dalam bidang olahraga, ada yang ahli dalam bidang seni.
lembaga pendidikan harus mengatur, harus mengelola bagaimana bisa bertujuan untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat siswa itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini kalau bisa melihat di sekolah, salah satu contohnya adalah perlombaan. Nah, perlombaan ini juga bisa masuk ke dalam penyaluran minat dan bakat, atau mungkin ekskul atau organisasi-organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan siswa. Nah, kalau kita bahas lagi teman-teman, masuk ke pengertiannya dulu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap siswa itu memiliki harapan ketika datang ke sekolah, memiliki harapan dan kebutuhan yang berbeda-beda tentu saja. Maka di sini manajemen kesiswaan memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan. Nah, dalam manajemen kesiswaan tadi sudah dijelaskan pemberian pelayanan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ketika ada tujuan, pasti ada fungsi. Nah, untuk selanjutnya adalah fungsi dari adanya manajemen kesiswaan. Jadi jangan sampai di sekolah atau di lembaga pendidikan ada namanya mungkin wakaf kesiswaan atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, tapi tidak berfungsi. Nah, kalau kita lihat apa sih fungsinya? Tidak jauh daripada tujuan yang tadi kita bahas. Pertama, berfungsi dalam pengembangan individualitas siswa. Bagaimana manajemen kesiswaan itu memiliki tujuan dan fungsi yang sama untuk mengembangkan mungkin dari keilmuannya, pengetahuannya, minat dan bakat yang lain-lain. Fungsi yang kedua untuk mengembangkan fungsi sosial. Nah, mungkin kita melihat siswa datang ke sekolah memiliki latar belakang yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, agama pun berbeda. Bagaimana manajemen kesiswaan bisa mengatur dan mengelola untuk sosial siswa? Bagaimana siswa bisa berteman? Bagaimana siswa bisa bekerja sama dengan latar belakang teman-teman yang berbeda? Maka disitulah fungsi daripada manajemen kesiswaan itu sendiri. Untuk yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan. Nah, ini sama dengan tujuan yang tadi kita bahas. Bagaimana siswa itu memiliki harapan atau cita-cita. Ya, ada yang bercita-cita mungkin jadi atlet. Maka disitulah peran manajemen kesiswaan untuk menunjang minat dan bakatnya. Ada yang mungkin bercita-cita untuk jadi dokter atau jadi polisi. Maka bagaimana proses manajemen kesiswaan bisa menyalurkan atau bisa mengembangkan serta menunjang daripada harapan peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, fungsi dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan siswa. Yang mana siswa itu pasti datang itu membutuhkan sesuatu. Tidak mungkin ada seorang anggota masyarakat datang ke sekolah tidak butuh apa-apa. Minimal butuh ada namanya penambahan ilmu, peningkatan minat dan bakat. Maka fungsinya manajemen kesiswaan ada di sini. Baik, selanjutnya, nah, prinsipnya kalau dalam sebuah manajemen itu harus punya prinsip. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mengerti makna dari prinsip itu sendiri? Ya, dasar, betul. Kemudian ada lagi asas, bisa, atau fondasi, betul. Nah, maka prinsip daripada manajemen kesiswaan itu harus berasas, harus berdasar. Berdasarkan dengan apa? Nah, ini kita lihat. Pertama, memiliki tujuan serta visi misi yang sama dengan visi misi sekolah. Jangan sampai manajemen kesiswaan melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang mana beda atau ya sedikit melenceng daripada tujuan sekolah. Yang mana sekolah itu punya visi, misi, dan tujuan, maka manajemen kesiswaan harus sesuai dengan tujuan yang ada. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan bertujuan mendidik. Nah, ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada program, ada kegiatan yang ada di sekolah tapi
maka program yang diadakan oleh manajemen kesiswaan harus berasaskan memiliki prinsip mendidik, yang mana program tersebut di dalamnya ada nilai-nilai pendidikan yang didapat oleh siswa. Lomba-lomba yang diadakan, organisasi-organisasi yang diadakan, ekskul-ekskul yang diadakan itu harus memiliki tujuan pendidik, jangan sampai punya tujuan di luar daripada sistem pendidikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang diselenggarakan harus dapat menyatukan dalam berbagai macam latar belakang. Nah, kalau kita tadi lihat di pembahasan sebelumnya, siswa atau peserta didik datang dengan latar belakang yang berbeda. Maka di sini prinsipnya, bagaimana program tersebut harus bisa menyatukan. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip Indonesia ya, prinsip-prinsip tujuan sekolah juga tentunya. Jadi jangan sampai ada program yang justru memecah belah. Ada misalnya program khusus suku Jawa, nah yang suku yang lainnya tidak ada programnya. Nah, ini jangan sampai ada program seperti itu. Maka prinsipnya dalam melaksanakan manajemen kesiswaan harus menyatukan berbagai macam latar belakang siswa. Selanjutnya adalah berupaya dalam pengembangan dan pembimbingan. Nah, bagaimana siswa itu tidak boleh lepas daripada bimbingan seorang guru. Mulai dari siswa tersebut masuk di dalam sekolah sampai keluar, sampai lulus, harus selalu mendapatkan bimbingan. Maka peran daripada manajemen kesiswaan salah satunya itu. Mungkin ada satu program di sekolah yang kita sebut dengan mentoring. Ya, mungkin teman-teman di sini ada ya yang di sekolahnya punya program mentoring. Itu salah satu adalah program bimbingan. Mungkin ada mentoring yang lain, tapi kalau dalam mentoring pasti biasanya tentang mentoring keagamaan. Nah, mungkin ada mentoring yang lain. Nah, itu tentunya bertujuan untuk ini pembimbingan peserta didik. Kemudian selanjutnya dilaksanakan untuk mendorong dan memacu sikap kemandirian. Nah, sebagaimana kita tahu, siswa setelah lulus daripada sekolah itu akan turun atau akan terjun ke masyarakat. Maka bagaimana masyarakat ini bisa mandiri, bisa bermasyarakat, maka perlu adanya tujuan daripada program-program kesiswaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian siswa untuk bisa bermasyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, ya ini harus memiliki fungsi bagi kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kalau kita sebagai manajemen pendidikan mungkin ya di sekolah, nah kalau teman-teman nanti ditugaskan di sekolah, ketika membuat suatu program yang mana itu pastikan memiliki asas atau prinsip yang memiliki fungsi bagi kehidupan. Nah, itu tadi kalau kita bahas, baik dia bermasyarakat entah di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai ruang lingkup daripada manajemen kesiswaan itu sendiri. Sebetulnya banyak sekali ya teman-teman. Mungkin ada pendapat lain yang ingin menyebutkan ruang lingkup daripada manajemen kesiswaan ya. Ya mungkin ada organisasi ya itu. Kemudian ada apa lagi ekskul, dan di sini juga sudah tertulis. Maka di sini tercantum beberapa ruang lingkup yang dinaungi oleh manajemen kesiswaan. Yang pertama perencanaan kesiswaan. Nah, mungkin nanti hal-hal tersebut akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti teman-teman bisa mempersiapkan mengenai materi-materi atau hal-hal yang bersangkutan dengan ruang lingkup daripada manajemen kesiswaan ini. Kemudian ada PPDB, mungkin istilah sekarang itu SPMB ya. SPMB, kemudian pengelompokan peserta didik, pembinaan kedisiplinan atau mungkin aturan-aturan yang ada di sekolah, kenaikan kelas, penjurusan, perpindahan peserta didik, kelulusan dan alumni, dan ekstra kurikuler. Kemudian selanjutnya di sini ada tambahan teman-teman. Nah, ada layanan khusus. Kalau misalnya teman-teman di sekolah ini pasti ada ya layanan khusus. Nah, ini juga di bawah daripada naungan atau ruang lingkup daripada manajemen kesiswaan. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan
Silakan teman-teman, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kita sharing bersama. Iya. Oke, baik.